maupun yang lain. Ya, derajat pengabdian cinta. Derajat pengabdian cinta ini. Suami istri, ada batasan-batasannya pengabdian cinta. Mengabdi karena mencintai. Cinta siapa? Suami istri. Masing-masing salah satunya ini ya. Ya, gantian gitu loh nanti itu. Bisa bersama-sama, bisa masing-masing salah satunya itu. Masya Allah. Baik dulur Al-Fikar, mari kita simak kajian pada pagi hari ini dengan judul Derajat Pengabdian Cinta Suami Istri bersama guru kita Bapak Dr. Kiai Haji Ilhamullah Sumarkan MAG. Baik, Yai, monggo disilakan Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ashiruhunna bil ma'ruf wa qala aidan wa lahunna mithlul ladzi 'alaina bil ma'ruf. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, pendengar, pecinta Radio Al-Fikar, khususnya program Ngaji Katrisnan yang senantiasa dirahmati Allah, dirahmati, dibarokai Allah. Alhamdulillah. Amin. Kita bersyukur pada pagi hari ini atas rahmat dan izin Allah kita dipertemukan melalui radio yang barokah ini. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Derajat pengabdian cinta suami istri. Berarti ini berlaku untuk suami istri yang menikah dengan dasar cinta. Maka lalu kehidupan rumah tangga itu adalah pusatnya ibadah. Pusatnya ibadah suami istri itu nanti di dalam rumah tangga. Nah, di dalam beribadah itu kan bahasa lain kan, ibadah itu kan bahasa lain maknanya kan mengabdi. Ya, mengabdi kepada Allah juga berdampak kepada mengabdi kepada pasangan. Artinya beribadah untuk kepentingan istri dan istri beribadah untuk kepentingan suami. Semuanya juga akan dibingkai dalam rangka untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi pasangan suami istri itu pengabdiannya pertama adalah pengabdian khusus kepada Allah. Bagaimana komunikasi suami di hadapan Allah, bagaimana komunikasi istri di hadapan Allah, bagaimana ibadahnya suami di hadapan Allah, dan bagaimana ibadah individu istri di hadapan Allah. Di antaranya adalah melalui ibadah-ibadah wajib yang bersifat khusus itu. Contohnya ya sholat wajib, ya sholat wajib itu contohnya adalah puasa. Itu kan ibadah-ibadah makhluk, ibadah-ibadah murni, ibadah-ibadah khusus bagi masing-masing suami istri. Tetapi nilai ibadah suami istri di hadapan Allah ini ketika sudah menikah itu beda dengan sebelum ibadah dan pengabdian kepada Allah sebelum menikah. Jadi di situ manfaatnya menikah itu, jadi derajatnya bertambah. Seperti dalam hadis, idza tazawwajal abdu faqad istaqbala nisfati ini, ketika seseorang itu menikah maka ia menyempurnakan separuh agamanya. Oh iya kan? Jadi ibadahnya begitu, punya derajat, nilainya beda dengan yang tidak menikah, punya suami istri. Beda dengan nilainya ibadah orang-orang yang masih jomblo apa? Jomblo. Single itu ya. Ya belum bersuami istri, itu namanya jomblo. Baik itu perawan maupun rondo, baik itu jejaka maupun duda. Contohnya ya sholat, ya rok'atani min mutazawwijin, 2 rakaat dari orang yang itu kan pengabdiannya melalui salat kan itu berarti. 2 rakaat yang dilakukan oleh orang yang sudah mutazawwijin, bersuami istri.
khairun, itu lebih baik Nggih. min isnataini wa thamanina rakaatan min azibin, dibanding dengan 82 rakaat Nggih. min Nggih. azibin yang dilakukan dan dikerjakan oleh orang-orang yang jomblo. Masya Allah. Nggih. Ya kan beda sudah nilai Nggih. derajatnya ibadahnya itu. Hmm. Secara umum seperti itu. Jadi dengan menikah itu nilai ibadahnya meningkat dan meningkat gitu. Masya Allah. Oke, gitu ya. Nggih, nggih, nggih. Kemudian yang menentukan derajat pengabdian lagi itu adalah seberapa suami itu berilmu, seberapa istri itu berilmu dalam beribadah itu. Nggih. Kan ibadah itu kan harus dilakukan, Nggih, nggih. khususnya yang wajib-wajib itu kan, Nggih, nggih. di samping nanti yang sunnah-sunnah. Heeh. Tapi yang menentukan nilai ibadah seseorang di hadapan Allah kan bukan hanya masa-mata pelaksanaan, tapi ilmu. Oh, pasangannya harus ya, Harus ada ilmunya loh kalau ibadah. Ya Allah. Nggih, nggih. Nah, gitu ya. Heeh. Artinya nanti ada orang itu beribadah melok-melok anai. Nggih, nggih, nggih. Karena bukan didasari ilmunya, tapi sok melok apa anane seperti iki bener apa salah, pokoknya melok ngono ae. Dan kebetulan diikuti itu bener gitu lah ya. Iya, heeh. Makanya dapat nilai ibadah. Tapi beda dengan orang yang melakukan ibadah itu karena ada tahu ilmunya. Tahu ilmunya, terutama suami ya. Ya suami, istri juga begitu. Ya, maka di samping karena pernikahannya tadi itu juga ilmu yang dimiliki oleh suami istri itu tadi. Nah, cuman kalau hubungannya dengan ilmu ini nanti ketika seorang istri sudah berilmu, sudah menikah, maka nanti sekian persen ibadah-ibadah istri ilmunya itu juga dipengaruhi oleh suami. Karena nanti ketika sudah bersuami istri kan kewajiban suami untuk memberi ilmu dan kewajiban suami untuk mengajak istri untuk baik gitu lah. Nah, untuk baik itu kan ada dasarnya ilmu. Iya, Untuk beribadah. Maka terkait itu. Oh, ya Allah. Sehingga di Al-Qur'an surat Az-Zumar itu Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal yastawil ladzina ya'lamuna hal yastawil ladzina ya'lamuna ya. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidak akan sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu. Ya gitu ya. Apa yang tidak sama? Ya pahalanya. Tingkat diterima apa tidak diterimanya ibadah itu kan juga punya dengan ilmu. Kalau sama-sama diterima, maka juga bedanya nanti dari sisi nilai dan pahalanya. Ya, beda. Ya contohnya tadi itu sholat. Satunya orang itu sholat itu dengan dasar ilmu ini yang termasuk kategori sunnah, ini termasuk kategori rukun, ini termasuk kategori yang makruh, ini kategori yang membuat batal sholat. Itu tahu ilmunya. Bacaannya kayak apa, ininya kayak apa. Terus ada orang nanti itu sama-sama sholat, cuman nggak tahu ini rukun apa sunnah apa. Wes pokoknya dilakoni ae kayak ngono itu. Beda gitu ya. Kualitasnya beda ya. Beda nilainya itu. Walaupun sama-sama diterima, tidak sama. Disitulah sampai Rasul itu memberikan motivasi tentang pentingnya ilmu dalam hidup, dalam beribadah. Itu menyatakan fadlul alimi alal abid kafadli ala tenakum. Perbedaan kemuliaan dan keutamaan orang yang berilmu. Tentu ilmu yang diamalkan ya. Itu perbandingannya adalah kafadli ala adnakum, seperti kemuliaan aku dibanding dengan orang yang paling rendah di antara kalian. Masyaallah. Rasul kan tingkatan orang yang paling tinggi. Terus dibanding dengan orang yang paling rendah di antara kalian. Ya itu tadi. Sehingga jauh itu loh orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Nah, maka dalam kehidupan suami istri, ibadahnya itu seberapa mulia juga tergantung dengan ilmunya suami istri. Sholat, ya kayak apa tentang sholat, bagaimana tentang wudhu dan seterusnya, itu mempengaruhi.
kan ada sampai nanti tingkatan itu tidak diterimanya amal, kebaikan tapi tidak diterima. Kenapa? Karena nggak didasari ilmu. Sholat kan harus didasari ilmu. Ya sholat kan ibadah, Ya, tapi karena tidak didasari ilmu kan maka akhirnya bisa tidak diterima, bisa ditolak. Ya. Itulah sehingga al-a'malu bila ilmin, amal-amal yang tidak disertai dengan ilmu itu fa'amalu mardudun la yukbalu. Amal ibadah yang tidak disertai dengan ilmu itu maka amalnya itu ditolak. Ya, mardudun, tertolak. Tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ. Maka penting pasangan suami istri itu untuk senantiasa punya ilmu dalam beribadah. Khususnya berilmu dalam beribadah, membangun cinta antar suami istri. Walaupun nggak tahu dalilnya dalam kitab ya, hanya mendengarkan saja dengan ngaji. Ya kategori dia kan berarti waktu itu pokoknya melok-melok aja kan gitu teman. Beda yang tahu persis dalilnya ini pengertiannya begini gitu. Oh, Wis itu dalam arti ibadah murni hubungannya dengan Allah antar suami istri di hadapan Allah. Ibadahnya suami di hadapan Allah tergantung ilmunya, ibadah istri di hadapan Allah juga tergantung ilmu yang menyertai ibadah itu. Kalau yang pertama kan pokoknya dengan menikah mengangkat derajat martabat suami istri kan. Awalnya gitu. Nah yang berikutnya lagi itu yang menentukan derajat ibadahnya suami istri itu adalah hubungannya dengan pasangannya. Maka pusat pengabdian suami istri itu nanti ada dalam rumah tangga. Kalau kita pusatnya ibadah itu di masjid, kita berapa persen sehari semalam tidak ada di masjid itu? Ya mungkin ya rata-rata ketika sholat wajib itu. Itu setiap 5 waktu yang wajib itu didatangi. Ada yang kadang-kadang itu tidak kerjakan di masjid kan. Cuma maghrib saja dan isya. Maghrib sama isya saja, subuh ini doa dewi, asar doa. Jadi pengabdian suami istri itu selain hubungannya dengan Allah tadi secara khusus itu lalu berkaitan dengan seberapa pengabdian suami kepada istri dan istri pada suami. Karena pusat kehidupan suami istri, kehidupan laki perempuan itu ada di dalam rumah tangga. Perjalanan hidup manusia itu kan bisa dikatakan 70% itu ada di dalam rumah tangga. Masya Allah. Ya, gitu. Nah, maka derajat pengabdian suami kepada istri, derajat pengabdian istri pada suami itu juga dipengaruhi oleh ilmunya pasangan suami istri tadi itu. Sehingga jadi gini, mulianya seorang suami selain komunikasi dengan Allah tadi ya, hubungannya dengan Allah, itu juga sangat ditentukan seberapa dia mulia di hadapan pasangannya. Masya Allah. Suami itu seberapa dia bisa mulia karena hubungannya dengan memberikan pelayanan kepada istri, mengabdi melalui istri. Sebagaimana mulianya istri juga sangat dipengaruhi seberapa istri mengabdi kepada suami. Istri taat pada suami. Inilah berlaku ayat di surat An-Nisa ayat 15 itu wa ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukanlah pasangan-pasanganmu itu bil ma'ruf dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu secara hukum itu benar, tidak salah, tidak bertentangan dengan hukum. Ma'ruf itu hubungannya dengan baik apa buruk. Yang baik itulah ma'ruf, yang buruk itu tidak ma'ruf. Baik dan yang buruknya ma'ruf itu juga bermakna ma'ruf itu layak apa tidak layak, patut apa tidak patut, wajar apa tidak wajar. Luas berarti ya ini. Iya, ma'ruf. Iya. Jadi dari sisi tinjauan sosial itu kan secara hukum nggak salah. Iya. Tapi kan kadang-kadang itu pertimbangan yang lain bukan semata-mata hukum, tapi juga dari sisi tinjauan moral, akhlak. Kadang-kadang secara hukum benar. Secara hukum benar, tapi kan secara moral kadang-kadang
orang baik. Iya. Oleh karena itu kan secara umum di surat An-Nahl ayat 125 kalau nggak salah, Allah menyatakan innallaha yuhibbul innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah itu menyertai orang-orang yang bertakwa. Nggih, nggih. Wal ladzina hum muhsinun, dan menyertai orang-orang yang baik dalam ketakwaannya itu, dalam beraktivitas. Muhsin, jadi muhsin itu bukan semata-mata benar tidak benar, sah atau tidak sah menurut hukum, tapi juga berkaitan dengan masalah akhlak. Muhsin itu seperti sholat itu dikerjakan sendiri boleh, dikerjakan berjamaah juga boleh. Hukumnya berjamaah itu kayak apa? Semuanya dari sisi hukum. Tapi kan di samping dari sisi hukum, seperti sholat itu duhur waktunya itu antara jam 12, jam setengah 12 ya. Sampai Kemudian berakhir nanti jam 3 kurang seperempat. Secara hukum orang sholat jam 12.30 dengan orang yang sholat duhur itu di waktu jam 1, apalagi di jam 2. Itu secara hukum sama-sama boleh, sama-sama sah secara hukum ya. Tapi kan dari sisi akhlak, dari sisi moral tentu beda nilainya loh, gitu loh ya. Ada yang mengentengkan gitu ya. Karena apa? Karena bukan semata-mata dari sisi hukum tinjauannya, tapi ada akhlaknya, moral itu. Nah itu yang menentukan nanti kualitasnya itu di situ. Nah suami istri itu nanti mulia atau tidaknya itu juga tergantung seberapa suami melayani istri dan seberapa istri melayani suami. Makanya perintah Allah wa ashiruhunna, perlakukanlah, karena nanti pahala-pahala itu dilewatkan seberapa suami itu memberi yang terbaik kepada istri dan seberapa istri memberi yang terbaik kepada suami. Terbaik menurut syariat tentunya, tidak berdasarkan terbaik menurut perasaan atau menurut nafsu. Nah, maka nilai pengabdian seorang suami yang berikutnya selain hubungannya dengan Allah itu tergantung bagaimana dia ibadahnya yang berkaitan dengan pasangannya itu. Gampangannya suami itu punya kewajiban-kewajiban, istri juga punya kewajiban-kewajiban pada pasangannya. Maka ketika seorang suami itu melakukan kewajiban-kewajiban untuk istri, di situ beda nilainya dengan yang tidak melakukan kewajiban-kewajiban tadi itu. Iya kan? Iya, betul. Jadi terletak kemuliaannya terhadap pengabdiannya itu kepada istrinya. Nah, pengabdian suami istri itu kan ada dua kemungkinan. Suami memperlakukan istri dengan sebaik-baiknya, termasuk memberi nafkah. Dalam rangka untuk membahagiakan pasangannya, dalam rangka untuk dirinya juga dapat dari pasangannya. Itu tentu nilainya tinggi gitu. Seberapa suami membahagiakan istri atau tidak itu menentukan nilai juga. Salah satu contoh, kewajiban utama suami kepada istri kan memberi nafkah, belonjo. Nah gitu. Maka seberapa seorang suami itu berusaha dan berikhtiar untuk mendapatkan nafkah terhadap pasangannya tadi itu. Lalu seberapa dia memberi kepada pasangan suami memberi kepada istri, itu mempengaruhi nilai. Mempengaruhi ya. Iya. Jadi walaupun disisihkan. Kalau secara umum kan di Al-Quran dinyatakan liumfik dzu sa'atin min sa'ati, hendaklah memberikan nafkah bagi mereka yang longgar sesuai dengan kelonggarannya. Bagi mereka yang kaya sesuai dengan kekayaannya. Bagi mereka yang penghasilannya rendah ya sesuai dengan penghasilannya yang rendah. Wa man qudira alaihi falyunfik mimma atallah, dan barang siapa yang diberi rezeki itu sekedarnya saja ya nafkahkan sesuai dengan kemampuan yang ada itu. Nah, suami memberi belanja kepada istri itu hubungannya dengan pahala, hubungannya dengan pengabdian.
Nah, seberapa suami memberi belanja kepada istri itu juga mempengaruhi nilainya. Sehingga kayak belanja saulan 1 juta, sehingga kayak belanja saulan 2 juta, sehingga kayak belanja saulan 5 juta, ada yang 10, tentu nilainya beda. Antara yang 1 juta dengan 2 juta, kan gitu toh? Nggih. Ya. Nah, untuk memotivasi itu sampai Allah itu memberikan sholawat kepada seorang suami yang senantiasa berupaya membahagiakan istrinya, membahagiakan melalui nafkah, sedekah dari suami kepada Istri. keluarga. Ya. Keluarganya. Di surat At-Taubah 99 Allah menyatakan, ya, di surat At-Taubah ayat 99, minal a'rabi, ya, wa minal a'rabi may yu'minu billahi wal yawmil akhir, ya, di kalangan orang-orang Arab Badui itu tidak sedikit orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada yaumil akhir, ya. Nggih. Wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin indallah, dan menjadikan segala apa yang dinafkahkan itu untuk dekat dengan Allah. Iya. Nggih. Indallah wa sholawati rasul, dan supaya dekat mendapatkan sholawat dari Rasul. Ala innaha qurbatul lahum, sesungguhnya nafkah yang ia belanjakan dalam rangka untuk dekat dengan Allah, dalam rangka untuk mendapatkan sholawat dari Allah itu qurbatul lahum, akan mendekatkan dia dengan Allah. Masya Allah. Sayadkhilullahu fi rahmatih, maka Allah akan membingkai orang itu ke dalam rahmatnya, dan rahmat itu yang akan mengantarkan ke dalam surga. Surga. Ternyata seberapa suami itu menafkahkan hartanya dalam rangka untuk mendapatkan sholawat dari Allah, ya, mendapatkan rahmat dari Allah. Itu mempengaruhi berapa suami memberi belanja kepada istri, juga mempengaruhi nilai di hadapan Allah pahalanya. Ya Allah. Nah, lalu nafkah yang terbaik itu kayak apa? Ternyata kalau Rasulullah menyatakan dirhamun anfaqtahu fi sabilillah, wa dirhamun tasaddaqta alal masakin, wa dirhamun anfaqtahu fi raqabatin, wa dirhamun anfaqtahu ala ahlika a'dhamuha ajran ma anfaqta ala ahlika. 1 dirham yang kau nafkahkan di jalan Allah sabilillah, 1 dirham yang kau sedekahkan untuk fakir miskin, 1 dirham yang engkau sedekahkan untuk budak supaya merdeka, 1 dirham yang engkau nafkahkan Untuk keluarga. kepada keluarga kamu. Kata Rasulullah, a'dhamuha ajran, yang terbesar pahalanya adalah ma anfaqtahu ala ahlika, yaitu apa yang kau nafkahkan untuk keluarga kamu, Masya untuk istri Allah. kamu. Loh, begitu. Paling besar ini ya. Nah, lalu ada grade-nya kan. Iya. Suami berbelanja kepada istri yang hubungannya dengan nilai kan, pahala. Ada suami itu memberi belanja ketika diminta. Iya. Memberi, maka tentu beda, dapat pahala. Tapi memberinya ketika diminta. Kalau gak diminta ya menengahi. Itu tingkatan paling dasar itu. Tingkatan kedermawanan paling rendah. Memberi ketika diminta. Kalau nggak diminta ya nggak memberi gitu ya. Oke. Itu bagus sudah itu. Tapi ada yang lebih tinggi. Tingginya gimana? Memberi tanpa diminta dan tahu itu sesuai dengan kebutuhannya. Kan beda. Diminta dulu baru memberi dengan yang tanpa diminta memberi. Iki Dek, jatane blonjo. Walah Mas sing wingi kurang entek kok wis dikai maneh. Wis tak kawon timbangane ku pas putus sampean ndolek-ndolek. Iya, Lele enak tau niku. Oh, Lega. nyaman. Nah, itu beda dengan yang tadi memberi ketika diminta itu. Iya. Kenapa? Ini ada kedermawanan tingkat lebih tinggi. Masya Allah. Namanya sakhoun. Ada sakho itu dasar, lalu ada judun. Tadi itu Jud. memberi tanpa diminta.
termasuk jud ya. Ya tadi kan hubungannya dengan pahalanya itu kan hubungannya dengan memberi kan itu. Iya. Nafkah. Nggih. Ada tingkatan yang apa? Memberi tanpa diminta dan ketika memberi nggak pakai ngitung. Lebih di atasnya lagi nih ya. Lebih dermawan lagi gitu ya. Kebutuhannya itu umpamanya 5 juta, sudah tahu. Maka diberikan tanpa harus ada permintaan. Terus kebutuhannya 5 juta, tapi pas megang uang 10 juta, dikekno kabeh. Apik kari mun jare wong wedok, wih apik wong lanang ini. Angel temenan ngene. Iya kan? Iya. Nah, itu di situ bisa. Jadi di situ akan menentukan nilai derajatnya pengabdian seorang istri itu. Termasuk lalu kan suami itu memberi untuk supaya mendapat. Itu ibadah. Memberi untuk mendapat itu. Jadi memberi nafkah supaya dia dapat pelayanan itu sudah bagian ibadah. Tapi nanti ada yang memberi tanpa berharap dari yang diberi. Nah, itu lebih tinggi itu. Itu namanya pemberian karena rahmah. Lebih cenderung memberi itu demi yang diberi. Tidak mendapatkan dari pasangan atau memberi. Kenapa? Karena yang diharapkan adalah semata-mata dari Allah murni. Kalau tadi yang pertama kan memberi supaya dapat, iya dapat pahala, tapi dia sudah dapat juga dari pasangannya. Tapi yang lebih tinggi itu apa? Memberi kepada pasangannya, enggak dapat dari pasangan, yang diharapkan hanya dari Allah. Itu beda gitu loh ya. Karena ada orang itu memberi ketika dia dapat. Kalau nggak dapat apapun nggak memberi. Lah gak iso wong kono gak tau kayak aku kok. Enake. Lah itu. Nah ini memberinya mendapat. Tapi ini dia nggak mendapatkan kembalian dari istri atau dari suami, tapi dia memberi. Rahmah itu di situ. Ya. Seperti orang tua kepada anak itu kan memberi kan nggak pernah berpikir dapat apa dari anak. Ya, dan pada Pokoknya bahagianya anak. Rahmah itu di situ. Tapi ada lagi yang lebih tinggi itu. Walaupun dia disakiti. Itu ya. Naik lagi nih. Tadi kan hanya tidak diberi aja kan. Kalau ini dapat disakiti, didolimi, tapi tetap memberi. Lillahi ta'ala. Wah, tambah gede iku ganjarane ngono lho ya. Ya Allah. Istri disakiti, didolimi suami, tapi istri senantiasa mengabdi kepada suami. Selama tidak hubungannya dengan masalah halal haram kan itu. Iya. Ganjarane gede itu. Sebagaimana mungkin apa istrinya itu berani sama suaminya ini sampai semacam suami itu takut sama istrinya, kalah sama istrinya, tapi dia tetap memberi belonjo disentak ini tetap ngei ya gak dilayani tapi tetap ngekei duit gitu. Wah ini kenapa ini sudah disakiti, didolimi tapi dia sabar. Terus dianya berharap dari Allah. Wah itu lebih tinggi lagi itu. Maka nanti tidak sedikit orang-orang itu menjadi waliullah, diangkat itu di antara gara-gara itu. Kenapa? Karena dia hanya berharap dari Allah walaupun disakiti dari manusia, dari pasangannya tadi itu. Apa ya? Gini gak kuat kan ya jadi masalah nanti itu. Disakiti akhirnya ya melawan kan. Pengadilan. Ya. Akhirnya muncul dendam, muncul pembalasan. Gitu loh ya. Nah, itu seperti ketika kita memberikan derma kepada orang yang fakir miskin, itu kan pahala. Tapi ada orang itu yang memusuh kita, tapi kita beri, tetap beri. Itu kan makanya sil mangkotaka, sambunglah orang yang memutus kamu, loh iya kan? Berilah orang yang tidak pernah memberi sama kamu, woi. Bahkan berilah orang yang jahat sama kamu. Wabot itu. Lah sama dalam kehidupan suami istri itu pahalanya antara suami istri tadi juga di situ. Ya Allah. Pasangannya seperti itu, dia tetap dia sabar, tapi dia gede ganjaran ini. Itu bagian dari pengabdian cinta. Itu bahasa lain adalah mengukur keikhlasan cinta suami istri. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Ini kita terima telepon ini ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking Bapak sinten di mana Bapak? Bapak Dimas. Bapak Dimas nggih.
Nggih. Ngapunten Bapak, ngapunten. Bisa dimatikan aja nanti radionya biar jelas. Ada feedback ini. Nggih, nggih. Nggih. Sampun, sampun. Monggo dijelaskan dari awal lebih jelas suaranya nggih. Monggo. Heeh. Heeh. Nggih. Heeh. Nggih. Nggih, nggih, nggih. Nggih, Loh, nggih. maksudnya ini medal terpundi Pak? Medal maksud saking pekerjaan gitu ta? Iya. Nggih, nggih. Jawabannya Pak, Nggih, ya, matur suwun nggih. ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nggih. ya, dengan cara mengambil secara sepihak. Itu akhirnya nanti ketika umpamanya kita diminta laporan itu per bulan, itu Nggih. ternyata ketika 1 bulan sudah bisa dikembalikan, ya oke lah. Enggak apa-apa itu ya. Ketika itu tetap kembali uangnya itu, karena mungkin kita diberi kekuasaan atau waktu untuk melanjakan itu dalam jangka sekian, itu seperti ini perlaporannya, dan tahunnya ketika dilaporkan sudah kembali gitu loh. Nah kalau sampai nunggu nanti kalau sudah keluar, khawatir nanti terus numpuk, ketika keluar kita juga kehabisan, kaiso nyaur, maka jadi masalah nanti itu. Apakah seperti itu? Bisa menjadi penggelapan kan begitu nanti itu kepercayaan itu. Apakah nanti nggak barokah ya ketika waktu kita menggunakannya terlebih dahulu, tapi nanti di akhir itu nanti yang akan disaur. bagus itu ya tetap memberitahu, Pak, saya ini butuh Pak, kemarin saya pakai sekian, tapi nanti saya kembalikan ketika saya sudah dapat bayaran. Nah persoalannya bayarannya kurang itu. Lah nanti kalau dikembalikan ketika sudah keluar kan tambah mana nanti tambah banyak. Nah itu ya membahayakan Pak. Jadi karena khawatir nanti juga ada kesulitan ketika mengembalikan, itu nanti akhirnya menjadi penggelapan itu, tidak sesuai dengan sepengetahuan Juragan. Maka sebaiknya itu sungkan tadi disampaikan, Pak, saya itu ngapunten sudah dengan percaya gini-gini, cuman saya itu kadang-kadang saya itu masih kekurangan Pak, barangkali kula nyuwun lo gak mau dengan caranya begitu. Ya istilahnya bahasa kasarnya itu nuntut untuk dapat tambahan lah gitu loh. Iya, karena kekurangan. Karena kekurangan. Tapi kalau sekiranya ya wis tak tambah sak mini, saya kurang ya sudah, harus bersabarkan. Disitulah dikelola dengan kekurangan yang ada itu antar suami istri tadi itu. Masya Allah, Syukur-syukur bisa disupport oleh istrinya. Oke, nggih. Gitu Pak, nggih. Baik. Jadi hati-hati Pak, khawatir was gak iso Nyaur. temenan kan jadi karena ketika make itu kayak gampang no. Barang waya nyaur, kon yo. Buyar. Gak iso kadung akeh. Nah, itu bahaya. Penggelapan nanti jadinya itu. Malah kebiasaan malah ya nggih. Iya. Baik. Untuk ada lagi satu pertanyaan ya dari WA ya. Dari Bu Mia, jika suami memberikan nafkah 2 juta per bulan tapi masih diungkit-ungkit, itu gimana ya? Ya, suami yang baik tidak boleh begitu. 2 bulan itu loh kalau untuk ukuran di Surabaya. 2 juta ini ya. Di Sidoarjo itu ya mamut itu. Enggak lama. Apalagi dari kebutuhan untuk anak, untuk kebutuhan Makan, istri. iya, Ya, itu iya, jadi suami yang baik jangan begitu. Ya kalau diinget-inget ya dijelaskan. Mas iki lho sampeyan delok dhewe lho kebutuhan sak meneh. Ternyata lo kurang loh Mas lo. Gitu ya kan? Dengan catatan tentu istri tidak menyalahgunakan pemberian tadi itu. Umpamanya jatahnya itu 1 bulan, tapi seminggu kok wis entek, ya harus ada laporannya lah, dijelaskan kenapa kok bisa habis seperti ini.
Padahal itu dijatah 1 bulan 2 juta. Lah iki lho Mas, bayar iki. Loh, kurang lho Mas. Lah sing 3 minggu niku ya apa? Loh, jelas nggak tahu. Nek ngono suami berarti apa? Memberi belanja tidak sesuai dengan kebutuhan, maka suami minta maaf kepada istri atas kekurangan itu. Ngono saja. Enggak malah ngungkit-ngungkit ya. Yo. Ngurung juta. Masya Allah, nggih baik. Baik ya, karena waktunya juga telas nih ya. Kita tutup dengan doa. Nggih, yang jelas ibadah-ibadah kita kepada Allah itu beda ketika orang itu sudah bersuami istri dan yang belum bersuami istri. Masya Allah. Terus nanti nilai ibadah suami istri itu juga hubungannya dengan seberapa suami mengabdi kepada istrinya, seberapa istri mengabdi kepada suami, itu akan dinilai tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Matur suwun, muga-muga manfaat barokah semuanya. Amin. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.